Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Royan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi anugerah agung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari tafsir Al-Jalalain, tafsir Suyuti dan Mahalli di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, bahkan semakin menunjukkan peningkatannya. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, handetolan dan orang-orang yang kita cintai semua, agar dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, setelah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah dan tafsir surat Al-Fatihah dalam tafsir Jalalain adalah tafsirnya Imamul Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Yani kita baca sekarang muqaddimah dari Al-Imam Suyuti terhadap tafsir Al-Jalalain. Beliau mengatakan muqaddimatus Suyuti rahimahullah, muqaddimahnya Imam Suyuti rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih. Segala puji bagi Allah, yani pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmatnya, mukafian limazidih, yang sepadan dengan tambahan anugerah-anugerahnya. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Ini semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan yani orang-orang yang mengikutinya, yang membelanya. Beliau mengatakan hadza mashtaddat ilaihi hajatur rahibin. Ini adalah apa yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan fi takmilati tafsiri Al-Qur'anil Karim, untuk menyempurnakan tafsir Al-Qur'anul Karim. Alladzi allafahu al-Imamul 'Allamah al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Wa tatmim ma fatahu, dan untuk menyempurnakan yang terlewat, yang belum beliau sempurnakan. Wa huwa min awwali suratil Baqarah ila akhiril Isra, dan penyempurnaan ini adalah dari awal Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Apa maknanya para jemaah sekalian? Jadi sebagaimana yang kita isyaratkan pada pertemuan yang kemarin, bahwa Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah, Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menyusun tafsir ini, tafsir Al-Quran Al-Karim dengan ringkas, padat, hanya membahas makna-maknanya, tidak terteliti kemana-mana, begitu ya. Itu beliau mulainya dari surat Al-Kahfi. Beliau mulai dari surat Al-Kahfi ke belakang. Al-Kahfi, jadi ke belakang. Sampai ke belakang, sampai selesai surat An-Nas. Begitu selesai surat An-Nas, beliau balik ke depan. Beliau balik ke depan, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Lah, dan sedikit masuk di surat Al-Baqarah beberapa ayat, kemudian Allah berkehendak lain. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Sehingga tafsir Al-Quran itu kurang separuh. Karena kan dimulainya dari Al-Kahfi. Kahfi itu kan juz yang ke-15. Dimulainya dari surat Al-Kahfi,
mundur ke belakang sampai surat An-Nas dan mulai maju ke depan dari surat Al-Fatihah dan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian beliau meninggal dunia. Dah, Al-Imamul Mahalli rahimahullah mempunyai seorang murid yang tatkala itu masih muda, pinter, jenius begitu. Kebetulan lakopnya sama, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau diminta oleh kaum muslimin tatkala itu, para penuntut ilmu di zaman itu, untuk menyempurnakan, melengkapi kekurangan tafsir gurunya Al-Mahalli. Akhirnya beliau memenuhi permintaan para penuntut ilmu yang menginginkan untuk tafsirnya Imamul Mahalli, tafsir Al-Quranul Karim itu disempurnakan. Akhirnya beliau memulainya dari surat Al-Baqarah, dari awal lagi. Memulainya dari surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Dengan itu, maka berarti kalau kita menukil dalam tafsir ini dari awal Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra, maknanya itu ucapannya Imam Suyuti. Tapi kalau dari surat awal surat Al-Kahfi sampai akhir surat An-Nas plus surat Al-Fatihah, maka itu adalah ucapannya Imam Al-Mahalli. Yang kebetulan qadarullah dua-duanya berlakab Jalaluddin. Sehingga tafsir ini masyhur dengan nama tafsir Al-Jalalain, tafsir dua orang yang sama-sama namanya Jalal. Ini begitu. Nah, para dan azanillahu. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian ditemukan di beberapa cetakan tafsir ini surat Al-Fatihah itu letaknya di belakang, paling belakang. Kenapa? Karena untuk mengumpulkan tulisannya Imamul Mahalli jadi satu dan mengumpulkan tulisannya Imam Suyuti jadi satu. Tapi kita baca di depan dari awal tafsir Imamul Mahalli terhadap surat Al-Fatihah, ya karena memang urut-urutan mushaf Al-Quran Al-Karim dimulai dari surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Baik. Belum melanjutkan masih di muqaddimah. Wa bitatimmatin ala namatihi min dzikri ma yufhamu bihi kalamullah. Menyempurnakan sesuai dengan gaya penulisannya Imamul Mahalli. Menyebut sekedar untuk bisa difahami apa makna kalamullah ta'ala. Wal i'timad ala arjahil aqwal, dan berpegang pada pendapat yang terkuat. Wa i'rabi ma yahtaju ilaih, dan mengi'rab yang memang dibutuhkan. Wa tanbihum 'alal qira'atil mukhtalifah al-masyhurah 'ala wajhin latifin wa ta'birin wajiz, dan memberikan isyarat peringatan akan beberapa bacaan yang berbeda yang masyhur, yakni dengan unik, dengan singkat. Wa tark at-tatwil, dan tidak panjang lebar, bidzikri aqwal ghair mardhiyah, dengan menyebut beberapa pendapat yang tidak diridhai. Wa arib mahalluha kutubul arabiyyah, dan i'rab yang tempatnya adalah bahasa Arab. Allah as'al an nafa'a bihi fid dunya. Hanya kepada Allah saya mohon untuk agar ini diberi manfaat di dunia. Wa ahsanul jaza alaihi fil uqba, dan sebaik-baik balasan di akhirat nanti, bimannihi wa karamihi, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Baqarah? Karena dalam surat ini terdapat cerita masyhur tentang sapi betina yang disembelih oleh orang-orang Bani Israel atas perintah Allah untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena terbunuh misterius. Insyaallah nanti jalur ceritanya akan kita pelajari. Itu makanya surat ini disebut atau dinamakan dengan surah Al-Baqarah, suratul Baqarah. Nah, Madaniyah, surat ini Madaniyah. Apa artinya Madaniyah? Surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Ayat atau surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah, istilahnya adalah ayat atau surat Madaniyah.
Adapun ayat dan surat yang turun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, maka istilahnya adalah ayat atau surat Makkiyah. Taib. Yani suratul Baqarah madaniyatun mi'atani wa sit wa au sab' wa thamanuna ayat. Jumlah ayatnya 286 atau 287. Kata beliau, yani mi'atani 200 wasit au sab' wa thamanun, 26 atau 27. Yani ayat, ini jumlah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lafaz bismillah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran itu ada 3 posisi. Ada 3 posisi. Yang pertama, yang bismillah itu jelas-jelas bagian dari Al-Quran. Bagian dari surat, afwan. Kalau mengingkarinya, maka kufur. Mengingkari Al-Quranul Karim. Itu bismillah yang terdapat dalam cerita Nabiullah siapa? Sulaiman tatkala melayangkan surat dakwah kepada ratu negeri Saba yang masyhur dengan nama Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Jadi ini surat ini dari Sulaiman. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya kalian menyerah kepadaku. Yani jangan kamu nyombong menghadapiku. Menyerahlah. Yani menyerahlah. Yani kalian. Taib. Itu bismillah yang ada dalam cerita Nabiullah Sulaiman tentang itu. Yang kedua, bismillah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Bismillah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, mazhab mayoritas para ulama, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Bagian dari Al-Fatihah. Nah, dalam arti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillah itu dianggap sebagai ayat yang pertama. Tapi ada memang khilaf yang muncul di kalangan ulama mengenai masalah ini. Dengan mereka mengatakan bismillah di Al-Fatihah sama dengan bismillah di surat-surat yang lainnya. Adapun di surat-surat yang lainnya kayak Al-Baqarah, bismillah itu adalah bagian dari Al-Quran, tapi bukan merupakan ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah. Itu perbedaan jadi antara ini dan ini sebelumnya. Kalau yang di Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Quran Al-Karim, jadi bagian dari Al-Quran, termasuk ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Adapun di surat-surat yang lainnya, maka dia adalah bagian dari Al-Quran, tapi tidak merupakan salah satu bagian dari ayat dari ayat tersebut, dari surat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kata beliau, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu apa makna Alif Lam Mim itu apa. Ini. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada 2 pembahasan dalam masalah ini. Yang pertama, apa maknanya? Perlu diyakini Alif Lam Mim itu pasti punya makna. Pasti punya makna. Kenapa kok pasti? Karena tidak mungkin Allah itu yang zat yang maha alim, zat yang maha hakim, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi segala sesuatu. Kemudian Allah nurunkan Al-Quran yang itu sebagai petunjuk, penjelas, penggamblang syariat, kok malah kok malah tidak ada artinya. Pasti ada artinya. Pasti ada artinya. Nah, tapi arti ini opo? Lah, itu yang terjadi masalah
perselisihan panjang di kalangan para ulama. Artinya itu apa? Oleh karena beliau ben nggak ruwet, beliau hanya mengatakan Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mengetahui karepe Allah itu apa. Itu yang beliau, tapi tanpa mengingkari bahwasanya di sana ada makna yang itu tahu, yakni yang pasti mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dengan ayat semacam ini. Dzalika ay hadzal kitabu. Itu maknanya adalah ini. Hadzal kitabu, kitab ini yaitu Al-Qur'an. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh Muhammad. La raiba syakka fi. Raiba artinya adalah syakka, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi annahu min indillah, bahwasanya ini datang dari sisi Allah. Annahu min indillah, datang dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi khabarun mabda'uhu dzalik. Dan jumlah nafi itu adalah khabar yang mubtada'nya dzalik. Wal isyarah bihi lit ta'zim, dan isim isyarah itu menunjukkan pengagungan. Itu menunjukkan ke pengagungan. Baik. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Ayat ini dimulai dengan dzalikal kitab, kitab itu. Tidak ada keraguan di dalamnya, sama sekali tidak ada keraguan. Tidak ada satupun huruf yang meragukan. Semuanya itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab yang la raiba fihi. Tujuannya itu adalah hudan ay khabar tsani, khabar yang kedua. Hadin maknanya memberi petunjuk, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, untuk jadi orang-orang yang bertakwa. As-sairina ila taqwa, yang mereka akan menuju kepada ketakwaan. Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan melaksanakan perintah menjauhi larangan. Littiqaihim bidzalika annar, karena mereka takut dengan adanya api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini fungsi Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an itu adalah bayyinat, penjelas. Ini penjelas dan sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Itu fungsi Al-Qur'an Al-Karim, fungsi yang besar. Orang itu tidak mungkin meninggalkan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau dia meninggalkan Al-Qur'an sedikit aja, maka dia pasti akan sengsara dan pasti akan celaka. Wallahu a'lam. Nah, taib. Alladzina yu'minun. Ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, alladzina yu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Yusaddiqun, mereka itu membenarkan. Bil ghaibi, terhadap perkara ghaib. Bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nar. Jadi orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Ghaib maksudnya tentang urusan neraka, hari kebangkitan, surga dan macam-macamnya. Jadi wa yuqimunas salata, dan mereka mendirikan salat. Wa ya'tuna biha bihuquqiha, maknanya mendirikan itu bukan sekedar mengerjakan, tapi ya'tuna biha bihuquqiha, menjalankan semua hak-haknya salat. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, yunfiqun, mereka itu berinfak, fi ta'atillah, dalam kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka itu beriman dengan perkara ghaib. Mendirikan salat, menunaikan sebagian nafkah harta yang Allah berikan kepada yaitu yunfiqun. Jadi berikutnya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, ayat Al-Qur'an, maknanya adalah Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, ayat At-Taurat wal Injil, kitab Taurat dan kitab Injil. Wa ghairihima, dan yang lainnya. Wa bil akhirati hum
muqinun, dan mereka itu yakin terhadap perkara akhirat. Ciri-ciri orang beriman berikutnya adalah iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan mereka itu beriman meyakini adanya hari kiamat. Berarti ciri yang Allah sebutkan dalam ayat ini tentang ciri khas orang-orang yang beriman adalah mereka itu percaya kepada perkara ghaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian dari hartanya, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan ayat-ayat sebelum Al-Quran, dan beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi mereka. Ulaik, mereka semua itu al-mausufuna, yakni bima dzukir, yang disifati dengan apa yang disebutkan, ala hudam mir rabbihim, mereka itu orang-orang yang beriman, bertakwa, itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Al-faizun, orang-orang yang beruntung, bil jannati, dengan surga, an-najuna, yakni minan nar, yang mereka selamat dari api neraka. Sampai sini 5 ayat yang Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang mukmin di awal surat Al-Baqarah. Orang-orang beriman yang ada dalam surat yakni Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang ciri-cirinya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi berdasarkan pada runutan dari ayat yang kita baca. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari sebagai tafsir global dari ayat-ayat Allah, sekedar memahami apa makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat atau yang barusan kita baca tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang orang-orang kafir. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.